Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mapeko teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya ya, Sistem Informasi Akademik. Seperti biasa teman-teman, siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya ya di start. Lalu siapkan project di dalam kode editornya dan juga eh, load dulu aplikasinya di browsernya ya. Masuk dulu aja ke dashboard admin. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah berhasil menambahkan tahun akademik ya. Pada video kali ini kita akan menambahkan jadwal kuliah. Nah, di jadwal kuliah ini akan banyak sekali berelasi tabel, akan merelasikan ke tahun akademik dan juga akan relasi ke mata kuliah dan dosen ya. Jadi kurang lebih ada 3 tabel yang akan berelasi. Nah, teman-teman siap saja dan simak cara relasi dengan beberapa tabel. Nah, kita langsung mulai saja. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang baru gabung, silakan ditonton dari awal karena kita akan buat aplikasinya mudah-mudahan sampai selesai ya. Jadi support terus supaya juga saya eh, semangat dalam membuatkan aplikasinya. Oke, teman-teman langsung saja buka kode editornya ya. Tak perlu lama-lama lah. Kita buka kode editornya, lalu masuk ke application, masuk dulu ke view, masuk ke admin, masuk ke templates ya, lalu masuk ke dalam sidebar, file sidebar ini kita klik, kita akan ubah dulu di sini nih. Yang widget ini kita ganti menjadi jadwal. Kita cari yang widget mananya ini. Kita ganti menjadi jadwal kuliah, gitu ya. Span yang ininya boleh kita hapus saja. Oke, jadwal lalu si repnya ini kita arahkan ke PHP echo base URL ke admin / controller jadwal gitu ya. Kita coba save, lalu kita coba refresh ya. Nah, ini jadwal. Kalau misalkan diklik ini pasti not found karena memang kita belum buat controller jadwalnya. Nah, kita akan buat dulu controller untuk jadwal. Nah, di sini ya. Berarti kita masuk ke sidebarnya ini boleh kita tutup aja. Lalu kita masuk ke controller admin. Nah, di sini kita buat new file, Ctrl S dengan nama jadwal filenya ya. Jadwal.php. Oke, sip ya. Untuk templatenya kita ambil aja di dashboard. Ctrl A, Ctrl C, masukkan ke jadwal, paste. Ini boleh kita close lagi yang dashboardnya. Nah, untuk kelasnya kita ganti menjadi jadwal. Lalu function construct-nya kita butuh karena memang itu security-nya ya. Lalu di sini title-nya title-nya kosongkan, di sini jadwal sesuai jurusan. Pilih jadwal sesuai jurusan. Oke. Nah, nanti jadwal kuliah ini akan berelasi ke tabel jurusan, makanya bukan berelasi sih, jadi sesuai dengan jurusan. Misalkan kalau jurusannya teknik informatika, jadwal kuliahnya atau mata kuliahnya pasti itu akan berbeda-beda. Begitupun kalau misalkan kita pilih nanti jurusannya misalkan sistem informasi atau dan yang lainnya, mungkin nanti jadwalnya pun akan beda. Nah, di sini berarti kita untuk saat ini kita akan tampilkan dulu aja view-nya. Nah, setelah berhasil menampilkan view, kita akan masuk ke pembuatan tabel ya. Kita langsung saja di sini untuk view-nya kita masukkan misalkan admin, kita coba lihat di sini. Dalam view, nah kita buat folder jadwal. Oke, lalu buat file dengan nama index dari jadwalnya.
Oke ya, kalau misalkan di refresh, kita masuk ke jadwal pasti ini error lagi karena memang kita belum buat indeks dari view-nya. Oke, kita buat indeks dulu dari view-nya ya. Di view, kita masuk ke view, masuk ke admin, lalu dalam folder admin kita buat lagi new folder dengan nama jadwal. Nah, di dalam folder jadwal kita buat new file, Ctrl S dengan nama index.php. Ya, kita tes dulu aja H1. Ini halaman jadwal. Kita coba save, lalu refresh ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini halaman jadwal. Oke, sip ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita ambil saja view-nya di di jurusan deh. Kita ambil view-nya di jurusan. Kita coba lihat dulu ya. Oke, kita ambil aja di jurusan, Ctrl A, copy, masukkan ke indeks jadwal, paste ya. Oke, sip. Indeks jurusannya boleh kita close. Kita coba save, lalu di sini ada untuk add nanti dulu deh. Di sini ada nomor, ada jurusan. Jurusan, jenjang, akreditasi aksi. Oke. ID jurusannya ini boleh kita hapus. Nah, berarti kita coba save. Lalu di sini kita masuk lagi ke controller jadwal. Kita harus ambil dulu jurusannya ya. Variable data, jurusan, sama dengan this. Kita panggil aja model jurusan. Kita udah punya kayaknya. Sorry. Model jurusan. Nah ini nih. Kita ambil yang get data ini. This m underscore jurusan. Lalu ambil get data. Get data. Lalu di sini kita result datanya. Result. Oke. Kita masukkan datanya parsing ke indeks variable data. Kita save, lalu kita masuk lagi ke view jadwal. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita save, lalu coba browsernya di refresh. Nah, ini maka masuk ya jurusannya. Add jurusannya ini kita boleh hapus saja. Karena tidak bisa menambahkan jurusan kalau misalkan di jadwal. Button modalnya ini kita hapus. Hapus. Ganti aja sama H2. Pilih jadwal. Gitu deh. Lalu di bawah modalsnya kita hapus aja ini. Save. Kita coba refresh lagi ya. Oke. Ini boleh dihapus sih. Pilih jadwal sesuai jurusan. Oke, hapus aja deh. H2-nya mana H2? Nah, ini nih. Kita hapus. Oke, cukup kayaknya seperti ini. Kalau misalkan jurusannya ditambah di sini, maka otomatis ini pun akan nambah ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk aksinya kita ubah. Aksinya nggak ada delete. Delete-nya kita hapus. Lalu ini untuk title-nya lihat jadwal.
Lihat jadwal, diarahkan ke admin jadwal, controller jadwal, lalu kita arahkan ke indeks, bukan indeks jadwal, ke jadwal deh. Diarahkan ke jadwal. Hmm, ke ke jadwal, ke metode jadwal. Ini kalau ini kelas ya. Ya, kelas. Kalau ini metodenya. Tapi kalau misalkan nggak mau bingung, ya udah kita ganti aja jangan jadwal ya. Admin, jadwal, lalu indeks jadwal, begitu deh. Indeks underscore jadwal. Oke. FA untuk ininya FA kalender. Kita coba tes. Nah, kalau diklik ini udah dapat kode jurusannya ya. TI001, SD001. Kalau kita klik ini pasti not found. Nah, kita harus buat dulu indeks untuk jadwal. Oke, kita buat indeks untuk jadwalnya. Jadi kita masuk lagi ke controller jadwal ya. Di sini kita buat public function index underscore jadwal. Oke. Yang menampung ID jurusan. Gitu ya. Nah, ID jurusan apa kode jurusan? Kita coba lihat tes di phpMyAdmin ya. Localhost /phpMyAdmin. Kita lihat di database-nya sysvo underscore academic di jurusan. ID jurusan ya. Oke. ID jurusan ya, berdasarkan ID jurusan. Sebenarnya nama variabel ini bebas sih, cuman biar nggak bingung aja ngambilnya dari mana gitu ya, sesuaikan aja. Kita untuk datanya kita copy aja yang indeks di atas ini. Nah, title-nya indeks. Di sini jadwal mata kuliah gitu. Oke, sip ya. Kita komen dulu yang atasnya atau boleh kita hapus aja deh atasnya. Kita hapus dulu aja atasnya. Lalu datanya jadwal arahkan ke view. Arahkan ke view folder jadwal. View jadwal. View jadwal. Atau jangan view jadwal. Jadwal gitu dah. Oke. Kita coba. Nah, enable to load the request file jadwal. Nah, belum kita buat file jadwal dalam folder jadwal ya. Kita buat dulu view-nya untuk jadwal. Kita masuk ke view. Nah, ini konsep MVC-nya seperti ini ya teman-teman kalau menggunakan framework. Jadi harus dipahami betul-betul cara konsep MVC-nya yaitu model, view, dan controllernya pasti akan dilempar-lempar dibolak-balik seperti ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman mengerti karena saya akan menjelaskannya sepelan mungkin ya. Oke, kita masuk ke mana nih? Di sini jadwal, folder admin, masuk ke folder jadwal. Di dalam folder jadwal kita buat new file dengan nama jadwal.
jadwal titik PHP. Oke. Nah, untuk view-nya kita ambil saja di jurusan ya. Untuk view-nya kita ambil di jurusan, Ctrl A, Ctrl C, masukkan ke view jadwal. Sip ya. Nah, di sini kita ubah-ubah sedikit aja. Untuk view jadwalnya, oke, untuk view jadwalnya di sini ada nomor, ada mata kuliah, lalu ada semester. Oke, di sini ada SKS-nya berapa, lalu ada dosen, ada jam. Oh, kita tambah aja di sini. Ctrl C. Ada jam, ada ruangan. Ya. Nah, untuk for each-nya kita kosongkan dulu aja ini. Kita kosongkan dulu aja. Karena setelah ini kita akan buat tabel untuk jadwalnya ya, untuk menampung datanya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Yes. 6, 7. Repnya ini kita kosongkan dulu. Oke, dan penutup PHP-nya kita hapus dulu. Modalnya di sini modal data jadwal. Tambah data jadwal. Action-nya ini kita hapus dulu aja. Nah, di sini labelnya mata kuliah. Mata kuliah. Name-nya mata kuliah. Name-nya matkul ya. Kalau nggak salah name-nya matkul. Kita coba lihat untuk mata kuliah. Mana mata kuliah? Mata kuliah sih. ID matkul, mata kuliah. Oke. Untuk mata kuliah, kita coba dulu aja seperti ini karena memang nanti akan ngelooping datanya untuk mata kuliah ya. Untuk menampilkan datanya. Kita coba refresh dulu aja. Nah, ini udah masuk. Di sini bukan add jurusan tapi add jadwal ya. Add jadwal. Oke, kalau diklik, nah di sini nanti muncul mata kuliahnya. Kita tambahkan untuk di atasnya biar nggak bingung nantinya ya. Section row. Nah, di sini kita tambahkan row lagi. Div class row. Div class kolom call xs12. Kita buat table aja. Kelasnya apa? Table ya.
class table, lalu kita kasih langsung tag body, tr, th, kode jurusan, kita ambil kode jurusannya, kita kasih td, kasih td lagi, nanti ini ambil dari kode jurusan. Oke, kita buat lagi tr, ini copy aja, paste, lalu jurusan, di sini kita buat lagi tr untuk menampilkan tahun akademik yang aktif nantinya, akademik gitu ya. Oke, kita coba save. Nah, di sini nanti akan muncul kode jurusan berdasarkan jurusan yang kita ambil. Misalkan ini jadwal kuliahnya dari jurusan mana. Misalkan kalau teknik informatika nanti akan muncul jadwal khusus untuk teknik informatika. Begitu ya. Kita akan buat lagi misalkan di sini untuk button kembalinya nih. Di sini kita buat tag A, arahkan ke PHP, base URL kemana nih? Ke admin underscore jadwal. Gitu. Lalu kita kasih kelas ya. Kelasnya kita kasih kelas btn sm btn warning gitu. Kita kasih dia kembali. Oke, sip ya, jangan sm berhenti. Kok gitu. btn. Oke, sip ya. Kembali. Nah, kembali lagi ke jadwal. Kalau teknik informatika, nanti harusnya di sini muncul teknik informatika. Oke, kita berarti harus ngambil dari kode jurusan. Nah, berarti di sini kita masuk lagi ke controller untuk menampilkan title-nya ya. Nah, di sini kita buat saja variabel data untuk menampung apa ya, kasih inisialnya misalkan detail aja gitu, detail variable this jurusan model, kita punya jurusan nggak ya? Nah, kita punya jurusan, kita ambil jurusan m underscore jurusan, lalu get detail kita belum punya ya. Pada tabel jurusan masukkan variabel where kita result aja. Nggak usah result, row array deh. Row array. Begitu. Nah, untuk menampung data ininya kita buat variabel di atas. Variabel where sama dengan dari ID jurusan
sama dengan parameter ID jurusan. Oke. Lalu si where ini diparsing ke sini. Nah, kita akan buat get detail dari model jurusan. Nah, kita buka lagi model jurusannya. Mana di sini model jurusan? Nah, kita buat di paling bawah deh ya. Public function get detail. Coba kita lihat jadwal, menampung data table dan juga where. Oke. Berarti di sini table, variable where. Oke. Tinggal di sini kita return dulu ya. Return variable this dp get where dari parameter table, lalu parameter where. Nah, begitu. Kita coba save, get detail. Oke. Nah, kita masuk lagi ke jadwal, view jadwal ya. Kita masuk ke view jadwal untuk menampilkan kode jurusannya. Nah, berarti di sini kita panggil aja ini nih, detail. Panggil detail, php, echo, variable detail. Dari mana? Dari kode jurusan, yaitu ID jurusan ya. ID underscore jurusan. Lalu untuk jurusannya di sini tinggal panggil saja php. Oh, variable detail dari jurusan. Dan untuk yang tahun akademik kita harus ambil dulu nanti tahun akademiknya. Nah, ini belum kita ambil datanya. Kita coba. Lah kok ada yang error tadi ya. Oke, kita coba ulangi. Kita ambil yang teknik informatika misalkan. Undefined variable where dari admin jadwal line nomor 28. 28 di controller jadwal. Mana? Matikan dulu ya komen. Ambil ID jurusan aja langsung seperti ini, ID jurusan. Lalu di sini di model jurusannya ininya ID menjadi ID jurusan. S ID jurusan. ID jurusan. Kita coba refresh lagi. Oh, unknown column assignment close. Use null. Oke, berarti dia nggak mau. Kita kembalikan lagi ke where. Coba. Lalu di jadwalnya kita coba buka lagi where-nya. Ini ganti menjadi where. Oh iya, kita harus ambil
dari indeks. Ini udah diambil ID jurusan. Nah, aman ya. Oke, aman ya. Sistem informasi. Oke, yang muncul ini kode jurusannya sistem informasi, teknik informatika. Oke, jurusannya teknik informatika. Nah, nanti satu lagi kita akan menampilkan tahun akademiknya ya. Oke, untuk tahun akademik kita harus relasi dulu tabel. Nah, teman-teman, aduh panjang banget. Nah, untuk tahun akademik nanti kita sekalian aja sambil masukkan untuk data jadwal kuliahnya di tabelnya ya. Untuk video kali ini cukup dulu sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham dan juga mengerti. Kita akan lanjut di video berikutnya ya.